tersesat dititahkan kecil kan gitu ya. Ditilah lempeng kalah mengkol ya. Ditilah sen ke kanan belok ke kiri. Eta jelema tersesat Bu. Banyak sekarang orang dolim di jalannya. Sen ke kiri ai mengkolna ke kanan. Gitu ya. Heeh ya. Selain gitu Bu. Hati-hati makanya kalau di jalan hati-hati. Ini juga sama. Kita ingin di jalan yang lurus tapi harus hati-hati karena yang maghdub dan dolim akan selalu menggoda manusia yang mustaqim. Mereka tidak akan ridho selagi kita masih berpegang teguh pada agama kita. Mereka ingin mengajak kita untuk ikut ke dalam agamanya. Yang paling gampang mengajak ikut ke dalam agamanya melalui ekonomi. Riba itu adalah kelakuan maghdub dan dolim yang dicegah oleh Kanjeng Nabi. Tapi sekarang banyak orang yang terlena, ya. Terlena kan gitu ya. Itu mah kalau kata Daniel Sauleka, kalau kata si siapa namanya, jangan beda deh. Ya. Tuh terlena nganyuknya hutang make bunga kan itu juga ya. Eta teh maghdub jeung dolin karena munafik neraka paling dalam tersedia bagi tukang bohong, bagi tukang nganyuk hutang keramaian, bagi yang ingkar janji, bagi yang khianat terhadap amanah. Itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nyanyi itu ya itulah ilmu. Kalau kita terdengar masa udah Pak terawas kadang-kadang tapi ambil yang kita baiknya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha lain keheul lain teresepnya kan geus aya pedoman jelema nu istiqomah jelema nu siratal mustaqim bakal katingali begitu masuk ke satu tempat di situ ada buaya banyak buaya Bu. Kira-kira Ibu mau melanjutkan perjalanan enggak? Kamu kenapa? Jangan beramal tidak pakai ilmu atau berilmu tidak pakai amal. Emang buaya galak deh? Cek saha. Kalau kata anak saya, cucu saya mah tidak galak. Malah buaya kalau ada. Gimana kalau buaya ngomong, kamu cantik gitu. Ya. Jadi kalau ada buaya di tengah jalan, Bu ya, di tengah jalan. Kita mau melakukan perjalanan ke sana, nggak usah berhenti berjalan. Gimana? Naik mobil, Bu. Terus kumaha Ibu? Ayo ingut ke taman safari naon? Nempo buaya. Oh, begitu aya buaya sieun teu. Teu Bu dari mobil ditutup segalanya ngaliwat buaya malah dialungan. Gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi kita itu jangan sampai jadi penakut. Namanya mustaqim itu tidak takut sama maghdub, tidak takut sama dolin, tapi yang takut hanya kepada Allah. Itu jelas. Itulah yang namanya iman dan amal soleh. Kalau kita takut kepada yang maghdub dan dolin, Israel pasti udah bunuh diri semua. Palestina pasti udah ngacir. Tapi mereka, kami tidak takut. Yang kami takut adalah mati tidak membawa iman. Itu kata anak-anak di Palestina. Ya. Sigana melamun ulang suka miskin ancam suka miskin mau dibom nanti jam 8 kira-kira dititah ngacir kenapa dianggapnya lamun kali itu masalah selamat dianggap lamun kesana itu akan aman enggak di sini aja kalau seandainya saya harus mati karena kamu maka saya siap mati gitu itulah seorang istri yang soleh ini kampanye jadi istri soleha istri soleha itu tarang ngacir ti imah Bu. Ayo nemu kan soleha oge sekarang racir punya. Maka itu bukan duit celtik, keluar. Ya. Ada naon atuh saung itu ya di bumi naon susah. Ya. Oke. Jadi jumhur ulama membacakannya dengan memakai huruf shad. Ada pula yang membaca dengan huruf za. Jadi az-zaratul mustaqim. Tapi yang sampai di kita asy-syiratul mustaqim. Al-Fara mengatakan ini merupakan bahasa Bani Udrah bin Bani Kaum. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya permohonan diajukan, ditujukan. Ingat Bu, jadi yang tadi saya terangkan itu bahasa saya. Ya, ingat.
Yang tadi saya terangkan bahasa saya menghindari begini-begini, ada Yajuj Majuj, ada Juhan, itu bahasa saya. Ini bahasa dari Ibnu Katsirnya. Kita baca. Ya. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, dan hanya kepadanya memohon permohonan atau pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka layaklah jika hal ini diikuti dengan permintaan. Apa permintaan itu? Yaitu sebagaimana firman Allah, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Itu ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah jawabnya setengah untukku dan setengah untuk dirinya, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maksudnya ketika manusia barang pentak, supaya dua kemungkinan, kanggo aa sareng kanggo abdi, kan gitu punya. Kamu kasalaki kan gitu. Kira-kira ibu ngeunah gak buat salaki lamun keur aa kowe wungkul nya. Ai keur abdi eueuh. Kenapa? Jadi sama iyyaka na'budu kanggo akang wungkul, tapi abdi hayang akang teh tong kanu sejen, itu cek ning list. Sadayana oge mangga kanggo aa tapi ulah kanu sejen kan gitu. Masa gitu teh lah. Terus kan kanggo aa kayak baik kanu sejen oge kan gitu ya. Berarti teh cager gitu Bu ya. Terus gitu Pak Teguh. Pasal nyarios gitu Pak. Amalkeun atuh Al-Fatihah Pak, ngobrol jeung istri teh nya. Cuma ngobrol teh rokok, ngobrol ubud, ngobrol peuteuy we nya. Ya. Ya. Yang demikian itu merupakan keadaan yang amat sempurna bagi seorang yang mengajukan permintaan. Jadi mengajukan permintaan Ibu ada bahasa orang bahasa basi heula. Pada dicontohkan, oh di bumi abdi bade silaturahim, tuntung memang ngijempit kan gitu. Tenang, pas nyebut silaturahim itu mereka diterima, tapi pas nginjem duitnya, hari nama keuheuh, tapi bisa bagi silaturahim, akhirnya dibere oge, kan gitu ya. Kamu ulah gitu, non deh, nginjem duit, nyalah, cing, tuh nggak ganggu, sok we nginjem duit, kan bisa kayak gitunya. Karena kamu bijak gitu, nundek nambut artos, ibu insya Allah tilu sasi, gitu kan, tilu kali, mesti 30 tahun, gitu. Jadi ulah tuh genah Bu, jangan merasa oh, jangan, tenang aja. Sama saya gitu, tenang, ya tenang, ya ada saya, kan gitu ya. Pertama, ia memuji Tuhan yang akan dia minta, kemudian memohon keperluannya sendiri dan keperluan saudara-saudaranya dari kalangan orang-orang yang beriman melalui ucapannya ihdinas syiratal mustaqim. Jadi itu satu kesatuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Abdi nyembah ke Allah, abdi nyuhunkeun petunjuk, nyuhunkeun permohonan pertolongan ke Allah, tapi abdi hoyong diusunkeun ke cara ibadah jeung cara pertolongan. Bahasa urang mah proposal, bahasa Pak RW mah proposal. Pak RW mah teu ngemut-ngemut proposal ngemut mah KTP-na kayak tentu nawis kan gitunya. Tanu nawis teh kan dina waktu proyek teh kabagian, Pak. Pak RW itu kan mal mungkin aya jalan ka dieu lamun eueuh abdi. Maka abdi nu ka itu ka dieuna, tah eta teh pejabat bejat model gitu, Pak. Jadi koruptor di negeri ini yang paling banyak adalah ngarasa boga gawe mantean batur padahal manehna geus digaji. Itu Bu, mau diterangkan. Apa itu korupsi? Apa itu koruptor? Yaitu orang-orang yang sudah digaji tapi masih nyokot itu nyokot dia termasuk nyokot antina proyek. Eta koruptor. Mun ditewakan pinuh Bu penjara suka miskin dieun 10 deui oge. Ya. Jadi saya kudu nerangkan sebab bulan ini adalah bulan anti korupsi sedunia. Dan saya diundang insya Allah di Senayan tanggal 12 dan tanggal 13. Jadi mun ayeuna di dia kemah 12 13 pre Bu. Oh, saya di Senayan. Tahun Bapak Ibu rek milu hayu. Pun bojog itu diajak Bu, dan tuh bisa asup. Daripada tuh bisa asup kulilingan di luar karunya geus di dieu ngaji nya. Tapi bisa yang naon ge rek di videokeun gitu ya. Ternyata Bu, nu tukang ngararumpul kitu ge aya nu korupsi, bahkan ketuanya si yang tidak korupsi da teu mental ngan si eta mere. Tapi waktu mere terus manehna teh ingin supaya kasusnya tidak dibuka. Tapi ku sabab merena saeutik kasusna nggak dibuka. Nu ngabuka lain manehna tapi anak buahna. Sabab teu nepi ka anak buah. Jelas. Tak hati-hati Bu, ka jelema ulah percaya.
Meskipun dekat sedekat apapun, jangan percaya kepada manusia 100%. Karena pasti ada hianatnya. Dan itu nasihat itu dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun sedang dalam perjalanan, sedang berjuang bahwa tidak boleh berzina, tidak boleh mengambil istri orang, tidak boleh berhubungan dengan istri orang. Semua tahu kompak, yes, yes, yes. Begitu ada seorang ditugaskan, Pak Teguh berangkat ke sana, ini bawa tugas dari Nabi Musa. Ini Pak Teguh bawa pamajikan. Nah, si asisten Nabi Musa ngaranna Pak Dadan. Begitu nyamuk Pak Teguh ini, langsung manehna ngadeketan Bu Teguh. Apa yang terjadi? Pak Teguh orang beriman, si ini asisten. Nah, asisten Nabi Musa. Ini saya ceritakan supaya Pak jelas. Jangan percaya orang. Ya Pak RW percayakan, atur-atur we. Nah, lu atur-atur berarti korupsi ada di situ. Ya. Beres. Pak Teguh, cobalah ya. Praktekkan ya. Nah, ini ada kan abdi guru dahar tuh. Kan kebaik digaji mana tanya. Nah, apa yang terjadi? Begitu Pak Teguhnya berangkat, si Pak Dadan ngadeketan. Alasannya kan Nabi Musa, saya nyeribetin ya, ada tukang. Tukang ternyata ngadeketan Ibu Teguh. Merenya hona kayak Bu Teguh, Pak Teguh teh sigana mah da mau deui. Kunaon tugas ka daerah eta teh melalui sebuah tempat yang kalau seandainya tidak kuat-kuat banget dia akan mati. Pasti dirampok, pasti terbunuh. Aduh, nah, di mana awewe Bu di mana-mana, mun geus disieun pasti ngagabrukan udah gitu. Aduh, udah kumaha gitu. Tenang. Ada AA kan gitu ya. Terus Pak, ya saya ceritakan supaya jelas Pak. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang namanya Pak Teguh orang istiqomah, alhamaha fujuroha wa taqwaha. Gerentes hatena ya Allah, ieu teu ngeunah hate. Arek ini kali itu ieu tugas Nabi Musa. Hari itu ini kami teh poho ka pamajikan can wasiat. Teu meunang kaluarti imah salgaau. Akhirnya apa? Mencegah kemungkaran lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan. Menjalankan perintah Nabi Musa menuju ke sana adalah kebaikan, sedangkan mencegah istri dari berbuat tidak baik dan menjadikan istri celaka adalah lebih baik. Maka dia balik lagi. Si pada dan nuker indahoy, indahoynya dari imah Bu. Sabab naon? Di palingan orang usaha itu orang ngobrol di telaga Bu. Tahu telaga Bu? Di orang maya Talaga Remis kan, Talaga Remis atau Curug Cinulang kan gitu nyebutnya. Terus ke mana Kak? Itu teh Bu, Curug Panganten gitunya atau ka Ciwidey. Terus aya cai we lah gitu nya atau ka Pangalengan atau ibu-ibu ka Cipanas nya Talaga Bodas atau ka bener kadinya ka Ciater ka Subang. Jadi itu jangan kira bahwa itu kejadian hari ini aja Bu. Di zaman Nabi Musa pun ada si asisten Nabi Musa ngajak si pamajikan Pak Teguh ilit ka Talaga, ilit Talaga Remisnya, Talaga Warna. Apa yang terjadi? Terus berangkat ke sana karena dianggapnya nyingkur. Imahna di ditu, Nabi Musa di dia, manehna ge imahna deket Nabi Musa. Akhirnya nyingkur. Pada saat nyingkur, yang namanya ditugaskan oleh Nabi Musa ke sana itu adalah tidak harusnya tidak melewati tempat itu. Tapi manehna hayang kiih, Bu. Gitu we meureun kidu dulunya kebelah. Hayang ka imah tapi hayang kiih. Nah, akhirnya dia berangkat ke rest area. Rest area bulah gampang namanya. Begitu datang kadinya anu cakakak cikiki. Nah, keur jadi intip kumanehna. Astagfirullahaladzim. Kan gitu punya sok gigisik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cek salakina si awalnya. Ini teh bener enggak? Nah, begitu diintip, geus yakin, oh bener. Tapi itu teh jeung asisten Nabi Musa, jenderalnya, panglimanya, patihnya, kan gitu ya. Benar itu panglima TNI, dia prajurit kan dititah, panglima datang. Dan itu kisah Nabi dulu juga mirip-mirip gitu. Terus apa yang terjadi? Dia ngambek. Marah, wih, neng, kunaon sia teh, kan gitu. Yang benang diwarah, balik. Nah, si perempuannya langsung nyokot adukku. Ya,
Empat. Nah, kan aman nih pemajikan, tapi iya ya, biang koreknya Bu ya. Kayaknya apa? Gelut. Yang namanya gelut jenderal izin kopral menang mana Bu? Ya, diledetkeun lalapan set dina cai teh modar Bu si kopral teh. Nah, begitu supaya geus kudu kumaha. Si istrina nembokkeun ti sisi, bari make anduk keneh Bu. Ah, kumaha tuh ya salaki abdi kan mau kan salaki maneh mah geus diomongkeun. Lamun ka daerah itu teh pasti bakal paeh sabab ngaliwatan loba buaya, loba harimau, loba penjahatnya. Akhirnya yes, sepakat AA-nya kita ngomong ke Musa bahwa ada apa namanya suami itu belum balik-balik gitu. Apa yang terjadi? Tapi ya kumaha mayatnya, nah, kan gitu. Karena dia yakin bahwa mayat itu bisa akan hidup lagi nanti di kematian. Jadi kumaha, buang, dibuang lah, ya, dibuang si mayat dan tempat membuangnya pasti ke hutan. Begitu di hutan ada anjing, anjing bawa kemudian bawa ke halaman rumah Nabi Musa. Si anjing, anjing mau mayit ya, dicarilah mana asisten, si asisten, karena iya asisten sing goreng asisten nanti ke nuluikeun hanca nu katunda wae tadi ya, gitu ya. Jadi melanjutkan setelah membuang mayatnya, terus dia tapi anjing cepat bawa. Kenapa? Anjing itu juga mendapat ilham. Oh, iya teh dititah ku Musa. Nah, terus datang tadinya. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi kira-kira? Nabi Musa, itu naon. Tiba-tiba si perempuan dan si eta teh datang ke tempat Nabi Musa. Naon Musa? Ini si Anu yang kita tugaskan kemarin Pak Teguh ya. Yang tugaskan itu ternyata dimakan segala. Langsung istrinya cerik. Istrinya curignya, istrinya teh curigku istriku sambil ngedip Pak si salakina. Nah, bikin drama Korea. Sehingga dibilang kayak Bu, nangkap koruptor kan banyak drama Koreanya Bu ya. Drama kotor. Kemudian berikutnya apa? Oh, yuk kita kuburkan. Nah, kita kuburkan. Ceritanya sebelum dikuburkan sebentar di forensik kalau sekarang punya. Banyak anjing tadi gegel, tadi naon ku anjing kan digusur bungkul. Jadi tidak dimakan oleh anjing ini. Digusur bungkul. Tapi kok mati? Apa yang terjadi? Begitu dipencet keluar air. Oh, keluar air kan? Berarti itu mati tenggelam. Terus apa yang terjadi? Siapa yang membunuh? Oh, langsung si Patih ini. Biar saya yang akan menangani, kan gitu. Ini kriminal, saya yang menangani. Cek semua diperiksa. Itu diperiksa, ada seorang laki-laki yang sebelum berangkat, si laki-laki itu kasihan jeung padadan. Cek si pemajikan teh. Waktu memang ini teh pas saya ya sih teh pasti ngalalokeun anak padadan kan gitu ya. Maksudnya lain asisten, orang hiji deui, kamu melanya gitu. Akhirnya ditangkap lah. Kamu yang membunuhnya. Enggak. Buktinya kan kamu ada perselisihan kemarin ribut. Iya kemarin ribut, tapi aku tidak membunuhnya. Akhirnya divonis, tidak ada saksi dan apa namanya tidak ada yang bisa membela selain istrinya sendiri. Istrinya si orang yang dituduh ini. Enggak mungkin. Namanya suami saya itu kemarin juga sama saya terus-terusan di kebun masa membunuh. Lagian suami saya itu mana ada kekuatannya dan dia juga tidak bisa berenang, masa bisa membunuh? Akhirnya galau tuh Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, Engkau yang maha tahu. Akhirnya kata Nabi Musa, udah kita vonis untuk dihukum mati. Dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari. Si istrinya Musa, apakah tidak ada keadilan? Engkau kan Nabi Allah, mintalah kepada Allah yang seadil-adilnya. Istrinya suamiku tidak mati. Kalau seandainya suamiku mau dibunuh, bunuhlah aku juga. Ternyuhlah Nabi Musa. Oh, berarti dia bersaksi rela mati untuk suami. Ya, si ibu ini. Terus menurut ibu siapa? Saya tidak tahu, saya hanya berserah diri kepada Allah. Jadi gimana caranya? Bertobatlah Musa kepada Allah dan minta. Sifat ini langsung atau balasan lu payahan. Nah, Nabi Musa langsung dengan Nabi Harun senggol. Iya. Hati-hati Bu. Ini ilmu forensik, ilmu kriminal. Saya udah biasa gitu Bu. Ilmu neangan di antara bapak anu ibu-ibu nu sok ngabarhong teh gampang Bu.
terutama nusuk nyarios di masjid Bu, kadi hate Bu yuk. Mangga Bapak Ibu sarumping nu caketan tebina, ieu nu tos cadayana tos karempel padahal karena manehna sorangan. Eta bohong ka dunia Bu. Entong alhamdulillah teu acan anu sumping, mangga enggal-enggal ka dieu kudu mah kitu. Ya, ieu mah ngahaja Bu, lain kritik ngan benah kuduna kitu. Ya. Rakyat geus pohon gebosengan dan saya tidak termasuk yang mendukung hal-hal yang kebohongan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, buka. Saya yakin yang bunuh bukan dia dan yang istrinya adalah bersih. Hei, mana? Tarik si Pati. Pasti kamu yang membunuh. Enggak Musa, dari mana? Aku dapat ilham dari Allah. Ilham dari mana? Ilham dari Allah. Bahwa orang yang namanya perempuan suci nggak bakal dia merelakan suaminya mati, dan rela mati artinya suaminya benar. Dia yang saya tahu, makanya saya tugaskan karena dia orang bersih. Wah. Terus apa yang terjadi? Sambil gitu, sambil Nabi Musa juga lihat, nah hari istina itu, ya monikot, bunuh si istina anu awe tadi, sedang jinah tadi, nah, berarti bukan hanya kamu tapi juga dia. Kok bisa gitu? Ngaku sekarang, apa yang terjadi? Mohon Musa, mohon pengampunan, abdi teh bobogohan, kapanggih ku salaki abdi, kan gitunya. Nah, ya sudah, saya ngampuni, tapi Allah sudah menurunkan hukumannya bahwa kamu berdua kalian bunuh dua-duanya. Itu ceritanya Pak. Itu kelakuan bahwa kita jangan percaya kepada orang meskipun dekat kita. Istri, suami istri jangan percaya sebelum nanti ajal menjemput dan mati. Itu adalah bekal. Lasok. Pohon tehnya percaya ke istri kan gitu ya. Kata kudu punya ngaji nah bareng, mengis ngaji bareng, ilmuna bareng, berangkatnya bareng, maka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diakhiri dengan amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kami tak berdaya kalau tidak karena Engkau. Ya. Jadi amin itu cerminan dari hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aku ikut apa yang Engkau tentukan. Itulah makna dari kalimat amin. Disebutnya mudah-mudahan menjadi atau dikabulkan. Sekarang karena lagi musim kampanye, ya, nu tidak mendukung amin, tadi nyebut amin, nyebut nanti hobil tuh, mencet padadan, tapi lain di pendukung amin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Musabab naon, lamun nyebut amin sih disebut naudzubillah. Ya. Kira-kira ibu lamun waladhdallin nyebutnya naon? Ya. Oh, bul. Nanti Pak disebutnya ini contohnya. Ini sengaja saya sampaikan karena memang penting bagi kita untuk meyakini dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Berlaku masa lalu, berlaku masa kini, berlaku masa depan. Masa kini kita akan punya perhelatan yang namanya pemilihan. Baliklah kepada Al-Fatihah. Layaklah kita meminta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana yang terbaik. Ulah milih ti ayeuna, ulah meru pasea nanaonan, ya. Cebongkeun jeung kampret ke akur, menyaina nyieun deui. Ya. Jadi gimana? Yuk kita balik ngaji, bahagia, istiqamah, berjamaah, baca Quran. Dengan mengaji, maka semua persoalan akan kita kembalikan kepada Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, dan pada saatnya variasikan ada hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi orang ngeunah hirupna Bu, nah nang nganing, ngeunah nyandang, ngeunah nyaning. Ya, itu Pak. Good. Ya. Baik, yuk kita sama-sama akhiri karena sudah lebih dari jam 7. Mohon maaf karena ini namatkan surat Al-Fatihah dan hari ini adalah hari Sabtu. Dia agak leluasa ya untuk menamatkan. Insya Allah besok kita akan mulai surat Al-Baqarah. Hari ini kita akan sempurnakan ibadah kita secara pekanan
Dari Sabtu ke Sabtu kita kumpulkan apa yang sudah kita kumpulkan di rumah masing-masing berupa sedekah atau infak atau wakaf. Silahkan niatnya apapun, tapi kita kumpulkan di hari ini, di detik ini, supaya kita mendapatkan kesempurnaan ibadah setelahnya kita melaksanakan ngaji. Yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul Wa'dil Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala nabiyil Hasimi Muhammad sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmat. Allahumma inna wa alimna
minhu ma jahilna warjukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar qalu lana hujjatan ya rabbal Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana, kami telah membaca Al-Qur'an-Mu hari ini, menamatkan surat Al-Fatihah. Jadikanlah ya Allah bacaan kami diterima yang baiknya, bacaan kami diampuni yang salahnya, dan diberikan kesempatan untuk terus belajar mempelajari Al-Quran agar bisa membaca dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pahamkanlah kami tentang Al-Quran, mampukan kami mengamalkannya, jadikan kami ya Allah menikmati amalan kami dari Al-Quran-Mu. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan kami untuk menyampaikan, mendakwahkan Al-Quran ini sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapat ujian dan cobaan, senantiasa ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketentuan qadar dan takdir-Mu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami segera bertobat kepadamu ketika berbuat salah dan dosa, dan jadikan kami ahli silaturahim yang menjalin silaturahim kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun untuk menegakkan kebenaran dan menjadikan kebaikan bagi seluruh alam semesta ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri-diri kami ya Allah mampu bersilaturahim dalam keadaan yang terbaik sesuai kapabilitas kami dengan memanfaatkan media yang kami miliki. Tunjukkan kami ke dalam yang lurus ya Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah limpahan rahmat kepada kami untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami nikmat dalam kehidupan ini dan mampu memberikan kenikmatan, kemaslahatan kepada orang lain. Ya Allah ya Rabbana, diberikanlah umur kami umur yang bermanfaat, umur yang memberikan amal soleh, umur yang menjadikan kami mampu mengabdi kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu, masukkan kami ke dalam surga-Mu, jauhkan dari api neraka-Mu. Ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, kami hari ini bersedekah, berinfak, berwakaf. Dari itu ya Allah, ikhlaskanlah diri kami ya Allah, jadikanlah infak, wakaf dan sedekah kami ya Allah diterima. Ya Allah ya Rabbana, mampukan kami juga ya Allah untuk tetap merindukan untuk berangkat ke tanah suci, dan jadikan kami untuk menjadi tamu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasul. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan kami ya Allah untuk mendukung rakyat Palestina, orang-orang Muslim di sekitarnya, dan jadikanlah kami mampu berkunjung ke tempat penuh keberkahan di sekitaran Masjidil Aqsa. Allahumma ya Allah ya Rabbana, taqabbal minna, taqabbal du'ana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini berapa sedekah yang kita kumpulkan? 255 miliar rupiah ya, insya Allah. Namun 255.000 mah insya Allah sulit dikorupsinya Bu, karena gampang ketahuan ya. Tidak bisa nyumputkan Pak. Baik Bapak Ibu, apa yang baik itu dari ajaran agama Allah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri, mudah-mudahan Bapak dan Ibu maafkan, dan kita berharap sedekah infak yang kita kumpulkan ini memberi manfaat tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Untuk yang di dunia maya sana yang akan ikut bersedekah atau yang sedang berada mendengarkan rekaman ini, silakan japri saya, karena sudah banyak juga yang nitip untuk perluasan, untuk perbaikan, untuk pengelolaan sarana saung tahfidz Al-Quran, termasuk untuk cabang di insya Allah 2 tempat ya, di Cileunyi dan di Tasikmalaya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ingin berikut serta bisa diberikan kesempatan, dan
dengan penuh ketulusan, keikhlasan kita bersama-sama membaca, memahami, mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskan Al-Qur'an melalui jinten ngaji na unggal dinten untuk mencapai mutmainnah, ya, mencapai ketenangan kalbu dengan bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Qur'an. Insyaallah bermanfaat dan saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wilujud salat, istighfar salat.